Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam bijak. Nah, bijak obat akan terus memberikan edukasi dan juga informasi seputar obat-obatan yang sering dikonsumsi masyarakat tentunya. Sehingga masyarakat semakin banyak yang teredukasi dan semoga dengan teredukasinya masyarakat dapat meningkatkan tingkat kesehatan di negeri kita tercinta ini serta menurunkan angka penyalahgunaan dan ketidakbijakan dalam menggunakan obat. Oke, nah kali ini bijak obat akan membahas obat yang sangat sering kita jumpai dan kita gunakan. Apa sih itu obatnya? Obatnya yaitu paracetamol. Nah, sering kita tentunya mengkonsumsi obat ini. Mulai dari sakit kepala, sakit badan, pasti kita meminum obat ini. Bener nggak sih? Nah, bahkan banyak loh, karena sudah kebiasaan minum obat ini, sempat muncul di berita bahwa ada yang kecanduan obat paracetamol ini. Wah, apakah benar paracetamol bisa menyebabkan kecanduan? Yuk mari kita simak penjelasannya mengenai obat paracetamol. Nah, paracetamol atau yang biasa dalam dunia kesehatan juga biasa disebut dengan acetaminophen adalah salah satu obat pereda nyeri atau analgesik non-narkotik yang digunakan tentunya untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Seperti contohnya nyeri pasca melahirkan dan pada keadaan lainnya. Nah, paracetamol bekerja dengan cara meningkatkan ambang batas nyeri dengan cara menghambat sintesis di sistem saraf pusat atau SSP. Paracetamol ini aman digunakan dan jarang sekali menimbulkan efek samping. Nah, paracetamol ini termasuk ke dalam obat bebas, yaitu obat yang bebas dijual, kita bisa menggunakannya tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Paracetamol dapat digunakan tanpa resep dokter karena termasuk obat bebas. Namun jika dosis yang berlebihan bisa menimbulkan kerusakan pada organ hati. Nah, tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa pernah ada berita yang menjelaskan bahwa paracetamol dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, apa sih ketergantungan obat itu? Nah, ketergantungan obat yaitu kondisi ketika seseorang merasa kecanduan dengan obat tertentu sehingga mengkonsumsinya melebihi dosis dan atau dalam waktu yang lama. Karena tubuhnya telah terbiasa dengan kehadiran suatu obat, ketika ia memutuskan untuk berhenti mengkonsumsinya, tubuh akan menghasilkan reaksi berbeda yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya suatu zat kimia yang telah menjadi kebiasaan dalam tubuhnya. Nah, menurut beberapa pakar medis, jika dikonsumsi adalah obat sakit kepala ringan seperti halnya paracetamol, itu tidak menyebabkan ketergantungan. Efek anti nyeri dari paracetamol hanya berlangsung sementara. Bila obat tersebut telah hilang dalam tubuh, maka nyeri memang akan dapat terasa kembali. Hal ini normal terjadi dan bukanlah efek dari ketergantungan. Sehingga jika terjadi ketergantungan, ada dugaan yang bermasalah di sini bukanlah dari obatnya, tetapi cara mengkonsumsi obatnya. Bagaimanapun, hampir setiap hal yang baik akan berubah menjadi buruk jika dilakukan secara berlebihan. Begitupun dengan mengkonsumsi paracetamol yang terlalu sering, bahkan sampai menyebabkan ketergantungan. Paracetamol termasuk obat pereda nyeri yang umumnya aman digunakan oleh berbagai kalangan termasuk oleh wanita hamil dan juga ibu menyusui. Bahkan anak bayi mulai usia 2 bulan ke atas juga boleh meminum paracetamol dengan dosis yang rendah dan sesuai sebagai alternatif golongan pereda nyeri lainnya yaitu ibuprofen. Nah, namun ada beberapa yang harus dihindari dan biasanya dokter tidak menyarankan dalam menggunakannya. Seperti halnya contoh pasien memiliki riwayat penyakit hati atau juga ginjal. Nah, serta pasien yaitu peminum alkohol berat. Pasien memiliki berat badan yang sangat rendah, serta pasien alergi terhadap obat paracetamol. Nah, dokter pasti tidak akan menyarankan untuk penggunaan obat paracetamol ini. Nah, adapun dosis dari paracetamol ini, tentu jangan lupa kita untuk selalu membaca petunjuk pada kemasannya. Dan jangan berlebihan dalam penggunaannya, walaupun obat ini termasuk ke dalam obat bebas. Paracetamol juga tentu memiliki efek samping. Nah, efek samping dari obat paracetamol ini sebenarnya jarang terjadi, tetapi tetap saja bisa muncul seperti halnya mual, sakit perut bagian atas, gatal-gatal, kehilangan nafsu makan, serta urin berwarna gelap, juga kuning pada kulit dan juga mata, reaksi alergi yang dapat menyebabkan ruam dan juga bengkak, serta efek samping lainnya.
Nah, efek samping juga yang biasa timbul yaitu terutama bila penggunaannya itu dengan dosis yang terlalu tinggi, di mana dapat menyebabkan yaitu kerusakan pada hati dan juga ginjal. Obat parasetamol ini sekali lagi jangan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan juga dengan dosis yang sangat besar. Nah, agar terhindar dari ketergantungan dan juga efek samping yang tidak bermanfaat pada tubuh, ada 3 aturan penting yang perlu dipatuhi. Yaitu yang pertama, jangan mengkonsumsi lebih dari dosis yang direkomendasikan oleh dokter atau yang tertera pada kemasan obat. Yang kedua, beri jangka waktu minimal 4 jam untuk mengkonsumsi berikutnya. Dan yang ketiga, jangan mengkonsumsi lebih dari 4 dosis dalam sehari. Serta selain itu tentunya jangan mengkonsumsi parasetamol ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, jika Anda telah mengkonsumsi parasetamol selama 3 hari dan juga sakit yang Anda derita tak kunjung membaik atau tak kunjung sembuh, mintalah saran dari dokter. Mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti parasetamol secara terus-menerus malah akan membuat sakit semakin memburuk. Hal inilah yang mungkin memicu ketergantungan dan membuat sakit kepala terasa semakin parah saat tidak mengkonsumsi parasetamol sehari saja. Nah, sekarang meskipun parasetamol itu termasuk ke dalam obat bebas, tentu kita harus bijak dalam penggunaannya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga jangan lupa ikut membantu menyebarkan informasi ini. Salam bijak.